Perjuangannya luar biasa loh dia. Ini nih ngomong. Suaranya lagi hilang. I'll do my best. Aku Sherina, berperan sebagai Sherina di Petualangan Sherina 2. Oke Gen Live, jangan lupa untuk nonton film Petualangan Sherina 2 mulai tanggal 28 September di bioskop kesayangan Anda. Hai, aku Nuti dari Cinemax. Kali ini bersama cast dari Petualangan Sherina 2. Hai. Pasti udah pada kenal dong, tapi mungkin ada yang belum kenal, coba dikenalkan lagi. Hai semuanya. Sorry ya, suaranya lagi hilang. I'll do my best. Aku Sherina, berperan sebagai Sherina di Petualangan Sherina 2. Hai, aku Derby Romero, berperan sebagai Sadam di Petualangan Sherina 2. Halo, saya Ardit, saya berperan sebagai Aryo. Biar kita. Saya Ardit Rwanda, berperan sebagai Aryo di Petualangan Sherina 2. Saya Randi Danista, berperan sebagai Dedi di Petualangan Sherina 2. Yeay. Kita lanjut ke pertanyaan. Pertama ke Sherina dulu ya. Apa sih? Kalau ada yang mau gue jawab, ntar gue yang jawab, gak apa-apa. Oke. Jadi bisa telepati lah ya. Iya. Apa sih yang bikin Sherina tertarik lagi untuk berperan di Petualangan Sherina 2 sebagai Sherina? Sherina lagi. Panjang ceritanya. Jadi voice note aja. Voice note juga ngomong tahu. Oke. Jadi awalnya itu memang aku ada sorry ya. Aku ada project musikal yang lagi aku garap bersama kakakku. Dan waktu itu aku pengen banget ketemu dengan Tante Mira, karena Tante Mira adalah orang yang aku kenal yang telah menggarap Petualangan Sherina 1 dan udah bikin Laskar Pelangi The Musical. Jadi aku pengen ngobrol-ngobrol sama Tante Mira. At the same time ternyata Tante Mira itu juga pengen ketemu sama aku, karena Tante Mira sedang menggarap Petualangan Sherina tapi yang reboot. Jadi bukan sequel, reboot dari Petualangan Sherina yang dulu gitu, dengan aktor yang baru dan lain-lain. Ketika kita ketemu, Tante Mira bilang mau nggak share jadi music directornya untuk Petualangan Sherina reboot. Lah, Tante kenapa nggak sequel aja? Seru deh, kayak nggak kebayang apa kayak Sherina Mas Adam kira-kira tuh dewasanya kayak gimana. Dan akhirnya itu awalnya bercanda-bercanda, yang akhirnya menjadi serius. Dan ketika menjadi serius, job desk music directornya nyangkut, jadi tetap mengerjakan itu. Tapi kita semua seneng banget sih, maksudnya dulu ya sebelum adanya COVID gitu kita mikirnya kan 20 tahun, kalau sekarang 23 tahun. Aku rasa antara 20 sampai 23 tahun itu memang waktu yang tepat untuk kita revisit kembali story ini, dan semuanya udah memiliki perjalanan masing-masing. Tante Mira dan Om Ridi dengan project-projectnya di Miles Films, aku juga dengan beberapa hal yang udah ada yang aku bawa dan aku ingin tunjukkan nanti in the future gitu. Jadi aku rasa kita semua memberikan yang terbaik yang kita punya saat ini. Kemudian aku langsung hubungin Sadam, Derby, yang sekarang juga udah mendirect film sendiri, mempunyai PH. Jadi kita semua masing-masing udah mengalami banyak hal yang kita gak sabar untuk tuangkan di cerita yang harus disambungin nih 23 tahun kemudian. Jadi gitu sih awalnya sebenarnya. Keren banget ya, jadi dari main-main dari main serius Jadi kayak bercanda-bercanda, kira-kira Sherina jadi apa ya? Saya ngapain nih kira-kira? Lucu kali ya gini-gini, sampai akhirnya kayak kita ngerjain ini yuk gitu. Gitu. Terus tadi kan menyampaikan jadi music director ya, itu gimana sih saat terberat saat menjalankan tongkat estafet dari almarhum? Aku rasa setiap fase itu ada tantangannya sendiri. Pertama-tama adalah fase sebelum mengerjakan ya. Sebelum mengerjakan dan ditunjuk sebagai music director itu cukup deg-degan, excited, deg-degan. Dan aku tahu betapa indahnya film Petualangan Sherina yang pertama musiknya. Dan itu yang mengerjakan adalah almarhum guruku. Jadi aku ingin membuat sesuatu yang kalau misalkan Om Elva masih ada, dia bisa bangga gitu. Jadi pertama adalah pressure yang aku berikan ke diri aku sendiri, dan juga aku yakin banyak orang yang nungguin, dan pasti Petualangan Sherina pertama itu adalah sebuah musikal yang musiknya sangat kuat gitu. Itu adalah elemen utama juga gitu. Jadi gimana caranya supaya tidak mengecewakan. Pertama itu. Kedua, ketika mengerjakan, ini adalah pertama kali aku membuat lagu-lagu untuk film. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang ternyata aku sangat suka gitu, ketimbang bikin lagu-lagu untuk album sendiri gitu. Karena kalau buat film tuh rambu-rambunya menyenangkan, ada ceritanya, ada pengadeganannya, aku bisa mengekspresikan
tipe musik apa yang pengen ku bikin sesuai dengan misalkan siang hari atau malam hari atau state karakternya lagi ngerasain apa. Jadi aku ngerasa dari skrip tuh udah banyak menjadi building block yang seru untuk diekspresikan lewat musik. Kedua, tapi susahnya adalah ya kalau misalkan ya proses bikin lagu manapun lah pastinya akan membutuhkan waktu dan aku ingin memberikan yang terbaik. Jadi banyak pertanyaan, banyak ngulang dan ada perubahan skrip maka musik akan berubah lagi gitu. Itu. Ketiga adalah pembagian waktunya. Karena waktunya cukup padat gitu ya. Jadi ada walaupun memang terpisah gitu ya, misalkan awal story development dulu, kemudian sebagai music director bikin musiknya, baru akhirnya move on ke acting gitu, fase reading. Tapi kadang-kadang itu overlap. Jadi kadang reading udah gitu rekaman, udah gitu. Jadi topiknya ganti-ganti gitu. Itu lumayan menjadi pelajaran juga sih. Jadi gitu. Mindsetnya juga harus berubah-ubah. Karena pengen maksimal dua-duanya gitu. Dan setelah syuting kan music director juga ada porsi film scoringnya. Jadi habis syuting rap aku belum rap, aku ikut post production, which is itu juga pengalaman yang luar biasa gitu. Tapi lumayan staminanya yang diperlukan untuk terus baru ya secara kreatif gitu. Ya jangan lah udah. Perjuangannya luar biasa loh dia. Ini ngomong. Dan hanya Sherina yang bisa. Enggak lah. Kan dulu sebagai Sadam kecil, sekarang orang dewasa. Itu proses mengembalikan ke karakter dahulu yang udah lebih dewasa. Itu gimana? Prosesnya mungkin bisa diceritakan. Oke, sebenarnya aku lumayan ada colongan sih. Jadi karena memang kita kan waktu start aja itu 2019 akhir 2020 akhirnya ketunda karena ada pandemi. Tapi sebelumnya memang Sherin udah sempat cerita, jadi karena kita juga tektokan terus dari awal dia lagi ada project musikal dengan kakaknya. Kita udah ngobrol, terus abis ketemu sama Tante Mira dia juga sempat ngobrol kayaknya bakal mau dilanjutin dan lain-lain. Dan karena Sherina juga terlibat di story development gitu, jadi aku banyak dapat bocoran juga dari dia arahnya mau kemana, karakternya seperti apa. Jadi aku udah mulai ada colongan ngedesain Sadam gitu. Karena kan yang harus didesain sebenarnya bukan Sadam sekarang ya, tapi justru yang harus didesain adalah perkembangan dalam 2-3 tahun itu yang menjadikan Sadam sekarang gitu. Jadi aku udah ada colongan itu sampai sambil berjalannya skrip sampai terakhir tuh kita ada draft 20 sebenarnya ya draft 20 tapi ada perubahan-perubahan lagi minor gitu on set. Jadi aku udah ada colongan. Terus start kita mulai reading. Waktu itu reading pertamanya online karena aku stuck di Singapura. Itu udah mulai ngobrol, aku udah banyak ngobrol sama Sher untuk ngedesain. Terus akhirnya aku juga udah pas masuk ke dalam pengadangan dan lain-lain, aku ngobrol juga sama Riri. Jadi ngedesain bareng apa yang udah dilewatin, apa yang udah dialamin sama Sadam, apa yang dialamin oleh Sadam dan Sherina gitu, sampai akhirnya menjadi Sadam dewasa. Lebih ke situ sih, sama ngedesain looknya mau gimana, karakter seperti apa. Makanya di sini juga Sadam nggak ada tato gitu kan, karena asli aku ada tato. Jadi selama proses syuting juga aku setiap hari harus ditutup tatonya gitu. Tapi secara umum kalian tetap kontak ya. Jadi chemistry yang terbangun di sini juga lebih mudah ya terbangun. Ya karena memang kita nggak pernah putus temenan gitu. Maksudnya kita dari Petualangan Sherina 1 sampai kita sekarang ya kita berkembang bersama. Maksudnya ada momen-momen yang mungkin kita nggak ketemu karena kesibukan masing-masing, tapi setiap kali ada waktu dan kesempatan kita pasti bareng gitu. Dan emang ya kita nggak Bosan ya. nggak kok bosan ya. Jadi emang gitu, jadi secara chemistry juga kita sebenarnya udah nggak perlu dibangun, tapi malah justru karena kita udah punya chemistry itu justru bikin kita lebih gampang untuk justru ngedesain adegannya gitu. Kedua, ada perubahan signifikan nggak dari Sadam yang kecil ke dewasa? Oh ada banget, mungkin nggak bisa ceritain semua, tapi kayak Sadam tetap Sadam, dia tetap Yayang gitu. Salah satu yang signifikan adalah Sadam itu kan dulu pas kecil bully. Terus karena dia bersahabat dengan sama Sherina, mungkin dia terinspirasi untuk menjadi yang lebih baik gitu. Dan sekarang Sadam di Petualangan Sherina 2 adalah Sadam yang justru bisa membela mau membela yang lemah gitu. Karena kan sekarang Sadam itu kerja di konservasi satwa liar. Jadi in a way kalau kata Sher, dulu dia bully, sekarang dia justru membela yang tidak bisa bersuara. Saya bisa membela yang tidak ada suara saat ini. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan agar benang merah yang sama dalam gaya bermusik
mengacu kepada petualangan Sherina pertama? Aku rasa keberlangsungan itu sangat terbantu sama naskah yang juga sangat memperhatikan soal benang merah itu. Karena bagaimanapun juga nyawa yang dari petualangan Sherina pertama terbantu dengan orang-orang yang mengerjakannya juga orang-orang yang beberapa yang sama gitu ya. Jadi merecall itu lewat naskah tuh udah lumayan kuat gitu. Dan bagaimana akhirnya dari situ otomatis ke musik, jadi akhirnya musiknya juga terbawa. Tapi memang treatment setiap lagu itu ada beberapa lagu yang stand alone. Ada juga beberapa lagu yang memang purposely aku usahakan untuk bisa menjadi continuation dari yang dulu, atau balasan dari yang dulu, atau antitesis dari yang dulu. Jadi sebenarnya aku banyak bercermin ke apa yang Om Elva bikin, dan itu udah justru ngebantu aku banget gitu. Gimana caranya ketika aku memasukkan elemen yang baru justru jangan jomplang. Itu sih sebenarnya ketakutannya. Dan hopefully it delivers gitu ya, masih ada nyawa yang dulunya. Dan aku rasa tumbuh dengan musiknya Om Elva Soshoria gitu, karena aku bukan hanya di petualangan Sherina aja. Sebelum itu aku udah pernah menyanyikan lagu-lagu ciptaan Om Elva di album Andai Aku Besar Nanti, dan berikutnya setelah petualangan Sherina ada My Life, dan aku tumbuh dengan musiknya Om Elva. Jadi secara nggak langsung kayak itu juga masuk ke alam bawah sadar aku gitu, ketika aku menciptakan atau mengkompos pilihan-pilihan chordsnya dan juga orkestrasi gitu ya, itu juga kebawa banget sama Om Elva gitu. Jadi hopefully itu semua menjadi amunisi yang cukup untuk menceritakan cerita yang sekarang gitu. Total ada berapa lagu? Ada 7 lagu, 7 lagu, kemudian ada juga film scoringnya nanti gitu. Inilah